Baik, shalom saudara semua yang dikasih Tuhan. Selamat malam, selamat pagi yang ada di Indonesia. Kita memasuki bulan Maret dan tema bulan ini adalah kasih dan iman, grace and faith. Dan malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya share dari kitab Roma pasal yang kelima. Are you ready? Mari kita buka dulu di Roma 5. Kita akan bahas 5 ayat dulu. Saya akan bahas satu persatu. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Jadi orang Kristen itu harus punya damai sejahtera. Kalau kita nggak punya damai sejahtera, saudara, ibaratnya itu seperti kulkas tapi nggak dingin. Ya. Sebelum iman itu bisa menjadi aktivitas, iman itu terlebih dahulu adalah status. Ketika kita percaya dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Nah, status itu benefit tertingginya apa? Benefit tertinggi dari status itu adalah bahwa kita bisa hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa kita bisa hidup damai? Karena kita sudah dibayar lunas sama Tuhan. Tuhan itu kalau bayar kita, nggak pakai cicilan 12 bulan 0%, saudara. Tuhan bayar kita tuh cash, kontan, di muka. Tuhan Yesus bilang apa di kayu salib sebelum menghembuskan nafas terakhirnya? Dia bilang, sudah selesai. It's finished. Jadi hidup kita itu sebenarnya nggak usah tegang. Kita nggak perlu penuh dengan kekhawatiran. Karena apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kita sudah menang bersama Tuhan. Kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang menanti kita di ujung jalan. Listen, apapun yang kita takutkan, apapun yang menjadi keraguan kita, mari dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Marilah hidup dengan iman, dengan damai sejahtera, knowing that God is with us, that God loves us, and believe that everything has been taken care of for us. Saudara, mari katakan sama diri sendiri, I'm in peace. I'm in peace with God. Sayang saudara, kalau waktu kita itu habis terbuang gara-gara memikirkan hal-hal yang sia-sia. We stressed ourselves over nothing. Waktu kita itu kebuang karena stres, karena kita khawatir sama hal-hal yang belum tentu juga bakal terjadi. Padahal kemenangan yang kita peroleh itu sudah di tangan kita. Dan itu nyata, saudara. Ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, ayat 2 ini bagus sekali. Dikatakan jalan masuknya adalah iman. Jalan masuk kasih karunia adalah iman. Kalau kita mau memutar atau membuka suatu skrup misalnya, pasti kita akan membuka dengan obeng. Gak mungkin dong kita buka pakai gergaji. Ya kan? Kalau kita mau potong kayu, nah baru kita pakai gergaji. Jangan pakai obeng.
Jadi jangan dibalik-balik, jangan salah kaprah. Jalan masuk ke dalam kasih karunia itu bukan kasih. Memang kasih adalah yang terbesar, tetapi fungsinya berbeda. Nah, jalan masuk kepada kasih karunia disebutkan adalah iman. Kasih karunia itu juga berarti ada perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, kesembuhan, mukjizat, dan lain-lain. Nah, tapi kita juga harus mengisi bensin iman kita. Dikatakan di Alkitab bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi jangan lupa untuk baca firman, saudara. Baca Alkitab bukan supaya kita cuma masuk ke surga aja, tapi baca Alkitab supaya kita itu penuh dengan janji Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita akan dikuatkan melalui janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi bukan karena kemauan kita, karena imajinasi atau kreasi kita. Nanti ketika kita baca, Roh Kudus itu akan pimpin, akan menuntun kita semua melalui firman Tuhan. Sehingga iman kita itu terbakar, iman kita itu terpompa kembali. Nah, seringkali kita yang udah mendengar janji Tuhan, kita malah memilih untuk tidak percaya. Mendingan gak percaya. Kenapa? Karena takut kecewa. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? I know I am sometimes too. Takut ntar udah berharap tinggi-tinggi, udah berharap besar-besar ya, ngebayangin janji-janji Tuhan, terus gak kejadian gitu. Gimana? Saya mau berkata bahwa jangan memiliki iman yang nanggung, saudara. Padahal dikatakan di ayat kedua ini jalan masuknya adalah iman. Ya, saya mau bergaris bawahin kata masuk di sini. Nah, kalau masuk ya sekalian, nyemplung ya sekalian, jangan nanggung. Masa kalau kita mau berenang kita cuman nyemplungin kaki aja? Enggak dong ya. Masa kalau misalnya kita mandi kita cuman masukin kakinya aja yang kena air? Seharusnya seluruh badan kita dong yang dibasahi supaya kita bersih gitu. Kalau ada yang nanya, lo emangnya kamu gak takut kecewa masang iman besar-besar seperti itu? Sakit lo nanti kalau misalnya jatuh, kalau gak kejadian. Well, memang gak semua hal itu terjadi sesuai dengan harapan kita. Ya, tapi yang salah bukan imannya, tetapi pengharapan kita itu. Jangan kita berharap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Well, honestly, kegagalan dan kekecewaan itu adalah bagian dari proses iman kita. Jadi, jangan kita terpuruk ketika harapan kita itu nggak kejadian. Hidup itu nothing tulus, ya, YOLO. Kalau saya sama Steven ngomong YOLO. Kalau misalnya mau makan apa juga kita YOLO. Nah, hidup itu cuma sekali, you only live once. Jadi gunakan iman kita sebesar-besarnya. Kalau nggak terjadi sesuai dengan harapan kita gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti Tuhan pasti akan kasih gantinya yang sama besar dan sama pentingnya untuk bisa mengisi iman kita tersebut. Jadi kita nggak perlu kecewa ya. Kita nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan. Dan kita itu udah menang bersama Tuhan. Yang penting kita itu udah mencoba. At least we tried. Dan apa yang Tuhan kasih sama kita itu udah pasti yang terbaik. Yang sesuai dengan kebutuhan dan takaran hidup kita. Hidup kita itu udah dimenangkan Tuhan. Kita bukan ada di dalam kompetisi American Idol yang kalau kita kalah itu kita akan dikirim pulang. No. Pialanya udah di tangan kita. Dan Tuhan Yesus sudah memenangkan pertandingan kita. Dan kita tahu apa yang menanti kita di depan. Jadi semua ini anggap aja cuma latihan. Saya seringkali bilang sama diri saya sendiri, saya itu hidup cuma numpang lewat aja kok di dunia ini. Karena rumah saya bukan di sini. Rumah saya itu di surga bersama dengan Tuhan.
Jadi kalau misalnya kita disakiti, kita kecewa, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya udahlah, ya. I have nothing to lose, because I'm going to heaven. Kita ini musafir yang numpang lewat doang. Kita cuma numpang singgah aja. Ini pemberhentian sementara. We have to move on, and we are going to heaven. Amen. Jadi kita harus punya iman, karena iman itu adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Jadi kalau saudara jatuh bangun di dalam kekecewaan, mari izinkan saya untuk berkata, bangkitlah hari ini. Ya, Rasul Paulus berkata, aku dihempaskan berkali-kali, tetapi tetap bangun lagi. Saudara, 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangun. Dan pada saat bangkit yang ke-8, who knows, dia bisa berhasil. Dan dia berhasil. Kalau kita mau beriman, kita harus punya iman yang melawan arus, saudara. Ya kalau kita ikutin arus, namanya pasrah dong ya. Tapi kita harus punya iman. Iman itu melawan lifestyle dunia. Melawan apa yang menjadi serupa dengan dunia. Nah, Anda yang mana nih? Mau yang beriman atau yang pasrah? Ya, harus ada bedanya, harus tahu apa bedanya. Dan hidup ini adalah perjuangan, saudara. Tahu nggak lagunya? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Intinya itu, bukan mujizatnya. Ya, jadi saudara yang mau sama-sama dengan saya komitmen demikian, katakan amin. Amin. Bangkit lagi ya. Oke, lanjut ke ayat 3 sampai yang kelima. Ayat 3 sampai kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ini bukan berarti kita mencobai Tuhan. Ujian itu kita nggak minta juga udah pasti akan datang sendiri. Saudara, saya tuh kagum kalau melihat orang mengalami mukjizat, ya. Kalau melihat mukjizat itu terjadi karena iman seseorang. Misalnya orang yang tadinya lumpuh bisa berjalan, ya. Orang yang mati bangkit, ya. Lalu orang yang mengalami breakthrough misalnya. Tapi saya lebih respect sama anak-anak Tuhan yang sudah menantikan mukjizat sekian lama, malah dapat sengsara. Udah menantikan mukjizat sekian lama, Tuhan jawab no. Tapi mereka tetap tabah, mereka tetap setia, mereka nggak patah semangatnya. Ini adalah keajaiban yang menurut saya nggak kalah luar biasanya dengan mukjizat, saudara. Saya mau kasih kesaksian. Ini bukan kesaksian saya, tapi kesaksian tentang orang lain. Ada satu ibu, saudara, yang dia punya 3 anak. Dan dia ini di-abuse sama suaminya, physically dan juga mentally. Tiap pagi, saudara, dia malu untuk berangkat kerja. Karena apa? Karena matanya lebam, biru. Kadang-kadang berdarah-darah juga karena dipukuli suaminya. Kadang-kadang, saudara, dia juga even dibakar. Bayangin, sampai melepuh kulitnya. Di depan saya kejadiannya. Dan saya sampai sekarang masih kebayang gitu betapa jahatnya seseorang ini. Saya pikir saya nggak masuk akal gitu. Kenapa dia bisa tetap sabar? Kenapa dia tetap mau setia sama suaminya? Mungkin kalau orang-orang lain udah ditinggal suaminya atau bahkan dilaporin ke polisi.
Dan satu saat saya tanya sama beliau, saya bilang, kenapa? Kenapa tetap mau sabar dan setia seperti ini? Dia cuma bilang, saya percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Dan saya punya 3 anak cewek. Dan anak-anak ini akan sulit nantinya untuk bisa menikah atau mencari jodoh kalau misalnya tahu bahwa orang tuanya bercerai atau papanya dipenjara. Wow, nggak masuk akal gitu. Dari mana kalau bukan kasih karunia Tuhan yang menguatkan dia? Ya, emang Tuhan nggak kasih mujizat sama wanita ini, sama ibu ini. Tapi Tuhan memberikan ketabahan ekstra dalam kesengsaraan dia. Ya, memang Tuhan nggak tiba-tiba ubahkan suaminya jadi baik. Ya, tapi Tuhan memberikan kekuatan ekstra dalam kesengsaraan dia supaya dia bisa bermegah di dalam kesengsaraannya. Kok bisa sih bisa dapat kekuatan seperti itu? Malah menghibur orang lain dan menghibur anak-anaknya. Tapi keluarga ini justru mendapat kekuatan yang baru setiap hari, saudara. Dia dapat kekuatan yang baru walaupun dia sengsara. Mungkin kalau orang lain, saudara, saya bayangin yang gak punya Tuhan, mereka pasti udah memutuskan untuk menyudahi pernikahannya atau bahkan nyawanya karena harus menghadapi kesengsaraan mereka. Saudara, saya percaya bahwa tiap orang itu punya takaran dan salib yang berbeda-beda. Tiap orang punya berkat dan juga talenta yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama, Tuhan selalu kasih kekuatan yang cukup buat kita semua. Amin. Every day we walk in faith. Kalau kita belum berhasil saat ini atau masih menunggu jawaban Tuhan, biarlah kita semakin kuat dan kita naik ke level yang lebih tinggi bersama Tuhan. So don't be afraid because He will never leave us. He will never forsake us. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan ini adalah rahasia yang kita akan sama-sama singkap malam hari ini, yaitu bahwa kasih karunia Tuhan akan mencukupkan kita. Berbahagialah orang yang punya kasih karunia Tuhan karena ia mengalami keuntungan dalam hidupnya. Maksud keuntungan di sini bukan profit, ya. Tapi kita punya kelebihan dibandingkan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak punya kasih karunia. Ya, sebagai orang-orang Kristen saya berharap kita itu nggak gampang takut. Sebagai anak-anak Tuhan saya berharap kita nggak gampang stres, nggak gampang trauma, nggak gampang kecewa, dan nggak gampang menyerah. Dan saya berdoa malam hari ini supaya kita semua di tempat ini boleh mengetahui kebenaran ini dan bisa punya kualitas seperti ini. Oke? Oke, lanjut lagi ya. Mari kita baca ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin saya mau kasih ilustrasi ya buat ayat ini. Misalnya, saudara nih menyaksikan kejadian ya, satu kejadian di mana ada seseorang yang kena fitnah. Dan kita tahu kejadian yang sebenarnya. Mau nggak kita bela orang tersebut? Walaupun kita nggak kenal. Bahkan malah justru bisa jadi kita dituduh dan terseret di dalam masalah tersebut. Nah mungkin kebanyakan dari kita bakalan lari ya. Bakalan lari dari masalah tersebut. Mendingan nggak ikut-ikutan deh. Ya. Nah pada saat Tuhan Yesus difitnah saudara dan dipersalahkan. Bayangin nggak ada seorang pun yang mau mati buat dia. Walaupun mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang benar. Bahwa Tuhan Yesus nggak bersalah. Saudara,
Saya kasih ilustrasi ini ya supaya kita memahami bahwa kita itu diberkati Tuhan bukan karena kita layak. Jalan masuk kepada kasih karunia adalah iman. Iman itu nggak bertumpu sama kelayakan kita, tetapi bertumpunya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Seringkali orang-orang marah sama Tuhan dan berkata, "Wah, Tuhan gak adil sama saya." Hati-hati kalau kita ngomong seperti ini. Mau melihat keadilan Tuhan? Are you sure? That's the last thing that you want to see. Karena kalau Tuhan adil, maka dari dulu kita tuh udah mati, saudara. Dan dihempaskan ke neraka. Karena kita gak layak. Dikasih kekecewaan dikit aja kita udah mengancam mau meninggalkan Tuhan. I mean, come on. Are you kidding? After what God sacrificed for us and you wanna leave Him just like that? Listen to this. Penderitaan apapun yang kita alami, sebagaimana sengsaranya kita hidup di bumi ini, itu belum ada apa-apanya dibandingkan neraka, saudara. Dibandingkan lautan api. Maka dari itu janganlah kita mengeluh dan meninggalkan Tuhan. Karena we have no idea apa yang menanti di ujung kehidupan kita nanti. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan saudara, kalau orang yang kita kasihi dibunuh, gimana rasanya? Pasti sulit sekali untuk melepaskan pengampunan sama yang membunuh orang yang kita kasihi, ya nggak? Dan Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yang Dia kasihi, untuk mati dibunuh sama kita, orang-orang berdosa. Bahkan setelah itu kita diampuni lagi. Dan diangkat jadi anaknya lagi. Diadopsi sama Tuhan. Betapa luar biasanya kasih Allah kita. Kenapa orang-orang yang baru menerima Tuhan ya untuk pertama kali dan bertobat, mereka menangis? Karena roh mereka tuh sadar, tiba-tiba sadar bahwa Dia telah membunuh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita telah membunuhnya. Di Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan malah dipenjara dan dihukum, but the moment we believe in Him, dosa-dosa kita udah diampuni dan dihapuskan. Makanya kita harus bersyukur oleh kasih karunia. Bersyukur karena Allah melihat pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Kalau enggak, saudara, kita akan melihat Bapa yang murka. Saudara tahu lagu Amazing Grace? Gimana lagunya? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Jadi next time kalau saudara dengar lagu Amazing Grace, saudara ingat ya sama firman Tuhan malam ini. Amazing Grace. Kenapa amazing? Kita udah tahu jawabannya karena udah belajar malam ini. That save a wretch like me. Wretch is worse than sinner. Kita sebenarnya ini adalah sampah-sampah yang mestinya dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan pungut kita. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita dikasih pengampunan when we killed the Son of God. Dan kita semua udah ditebus, dibayar lunas dengan price tag yang sama. Jadi kalau orang lain bisa menerima mukjizat,
kita semua pun bisa mengalami kemenangan yang sama. Kita semua bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan yang sama. Ya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-9 sampai ke-11 kita bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Allah Bapa tutup sebelah mata gara-gara Tuhan Yesus mati untuk kita. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini yang tadi saya katakan saudara, bahwa kita semua pasti akan mendapatkan. Barang siapa yang meminta, mencari, mengetuk akan mendapatkan. Amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, jangan lupa bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Lanjut ke ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara pernah gak sih merasa kesel sama Adam dan Hawa? Mereka yang berdosa, kok saya yang nanggung perbuatan mereka? Memang paling gampang sih ya menyalahkan orang lain. Tapi kita semua pasti juga pernah berdosa. Well, saya nggak tahu saudara masih ingat nggak sama dosa pertama saudara apa? Saya mungkin nggak ingat. Tapi coba saudara renungkan ya malam ini. Setelah ini, apa dosa pertama saudara? Dan ketika kita berdosa, berarti kita setuju sama Adam dan Hawa. Ya, kita mengidentifikasikan diri kita dengan mereka. Kita sama dengan mereka. Lalu ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Iya, kalau kita ingat. Lalu 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama dengan yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, kita sama dengan Adam. Lanjut 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya tuh bayangin Adam sekarang di surga pasti matanya kedutan gitu ya. Karena dirasani orang setiap hari. Dirasani bahasa Indonesianya apa? Dirasani bahasa Indonesianya diomongin gitu di belakang. Nggak enak banget pasti jadi Adam karena disalahin sama sejuta umat. Saudara tahu nggak bedanya kita sama Adam? Kalau kita dosa ya, yang tahu mah cuman kita di sini aja, cuma segelintir orang. Tapi kalau Adam dosa, jutaan umat manusia yang tahu. At least semua orang baca Alkitab, seluruh dunia tahu. Makanya kalau kita ditegur Tuhan, jangan mudah tersinggung. Selama nama kita nggak ditulis di buku terang-terangan kayak Adam, terus dihakimi masa, ya udahlah kita terima aja kalau kita dikoreksi sama Tuhan, ya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kebalikannya Adam. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita semua mendapatkan pengampunan. Bukan berarti kita lari dari tanggung jawab dan bebas berbuat dosa lagi. No. Akan ada koreksi dari Tuhan buat kita. Tapi Tuhan juga nggak ngitung-ngitungin, Tuhan nggak nginget-nginget, Tuhan nggak mengumpulkan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan justru mengampuni dan mengangkat kita dalam kemuliaan.
dan bahkan memakai saudara dan juga saya untuk bisa bermitra bersama Tuhan. Maka dari itu, mari kita pertahankan, saudara, jangan kembali ke kubangan, jangan kembali ke jalan-jalan kita yang lama dengan mengingatkan Tuhan atas dosa-dosa kita. Tuhan berkata apa sama wanita pezinah itu? Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Kasih karunia itu bukan berarti kita happy ye, happy ya, terus kita buat dosa kanan kiri, tapi justru supaya kita takut akan Allah dan menghargai kasih karunia itu dengan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Lalu di ayat 16 sampai 21 ini adalah ayat-ayat yang terakhir ya, kita udah mau habis. Mari kita bacakan ayat 16 sampai 21. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, ini bukan berarti Tuhan menyipas-nyipasin dosa, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Dan hanya kita udah gak hidup lagi di dalam dosa-dosa tersebut. Lalu kita lanjut, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tujuannya adalah supaya kita semua menyadari betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita. Supaya kita nggak menyia-nyiakan, bahkan menolak Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita juga bisa menolak kasih karunia Allah? Beberapa doktrin mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat no matter what. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang menghujat dan meninggalkan Tuhan dengan sengaja hari-hari ini, mereka bisa membuang keselamatan mereka. Itu adalah pilihan, saudara. Oke, ayat yang terakhir, ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya mau kasih tahu bahwa grace itu bukan apa, tetapi siapa. Grace itu bukan benda. Kasih karunia itu bukan benda atau darah atau air suci atau salib, bahkan bukan pengampunan. Melainkan seorang pribadi yang mengasihi saudara dan saya. And his name is Jesus Christ, our Lord of Lord and King of King. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin.